Irian Jaya, lepas Irian Jaya terus berontak lagi ke itu mau mecahkan yang Ganyang Malaysia gitu. Betul. Soalnya itu sudah dibilangkan waktu itu di SR gitu ya, Ganyang Malaysia, Ganyang Malaysia, Ganyang Malaysia. Kan itu diulangkan. Nasakom itu juga diulangkan tuh. Nasakom itu juga diulangkan tuh. Ya, bidang keamanan, ya bidang si pertanian, tapi pertanian ini oleh karena negara kita gitu kan, aku pikiran bukan kira-kira sebagian man, bukan seluruh gitu nak minta dibangun, tak lah kan lebar tempat kita, jadi nggak kecukupan ya Pak. Jadi nyadari, tapi kalau aku memang masih cocok Pak Soeharto kalau mantapnya. Layak atau tidak Pak Soeharto diberikan gelar pahlawan? Kalau bagi aku layak kalau itu. Layak Kalau aku gitu. Kalau aku soalnya memperjuangkan bukan periode-periode 5 tahun, 10 tahun, 15 Betul. tahun, bukan. Itu. Soalnya apa? Kira-kira tanpa kira-kira merjuangkan yang kira-kira merjuangkan mulai dari PKI, kurasa jadi apa negara kita? jadi negara komunis. Bisa juga jadi negara komunis, ikut juga negara PKI. Bisa juga jadi negara komunis, ikut juga negara PKI. Betul. Jadi nggak tahu ibu, nggak tahu anak ujungnya. Jadi nggak tahu ibu, nggak tahu anak ujungnya. Assalamualaikum Pak. Dengan Rudi Asari, dengan Bapak siapa? Warsono. Pak Warsono. Boleh kita bincang-bincang sebentar Pak? Boleh. Terima kasih Pak. Iya nggak apa-apa Pak. Pak Warsono, Iya. ditanami jagung ini Pak. Iya. Jagung manis atau jagung hibrida? Jagung hibrida. Jagung hibrida. Berapa bulan Pak panennya Pak? Umur dari tanam? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan sudah panen ya Pak ya? Panen 3 bulan. Berapa harga jagung sekarang Pak? Nah kalau harganya tuh kurang tahu juga gitu. Kemarin-kemarin? Kalau kemarin berapa ya? Yang tahu itu anak-anak hitung. Terus untuk mengairi gimana nih Pak? Mengairinya secara mesin. Melalui bur ya? Bukan bur, bukan. Dari sungai Gluge Pembuangan. Ini irigasi masuk ke sini Pak? Irigasi gitu kalau lancar bisa masuk. Cuman mogok di situ, depan situ. Soalnya area ini tidak menyukupi kalau di sana gitu. Siringnya tidak menyukupi gitu. Soalnya di sini ini tidak ada yang mengurus ulu-ulu namanya, kalau ada di Jawa itu ulu-ulu. Ulu-ulu itu yang mengurus sana itu. Kenapa tidak dibentuk Pak? Dibentuk kalah Pak. Kalah sama gitu pemerintahan apa ya? Orang daerah. Pak Warsono sendiri dahulunya dari Jawa? Dari Jawa. Transmigrasi ke Sumatera ya Pak ya? Bukan. Person? Tahun berapa Pak masuk Pak? 63. Tahun 1963 Ya. Masuk ke Sumatera Selatan. Ke Sumatera Selatan. Bersama orang tua? Bersama orang tua sama nenek. Oh sama nenek. Jawanya dari mana Pak? Dari Sragen. Dari Sragen, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Waktu itu setahun kan sekali. Jadi setahun sekali gitu banyak yang merantau. Kalau dulu gitu tannya itu kan, kalau bilang orang yang di sini dengan pimpinan yang di sini itu tahun 53. Yang asli transmigrasi? Aslinya transmigrasi. Aku katakan yang kira-kira penghulu itu kalah dengan orang sini. Sini kan termasuk persawahan, bukan persawahan transmigrasi, bukan. Ceritanya persawahan orang pribumi. Nah sekarang ini dikuasai dengan kira-kira sebagian, ya. Sebagian orang yang dari seberang itu dibeli, dijual, orang nyebrang itu dijual, ada sedekah gitu. Kapan kira-kira sedekah kadang-kadang jual.
Oh iya iya. Kadang. Jika ada hajatan perkawinan ya. Nah itu lama-lama bagian kira-kira yang orang asli di sini tinggal kira-kira 40, kalau enggak kira-kira gitu 30% yang mempunyai tanah di sini. Sebagian sudah terjual ya Pak ya. Terjual. Ya melihat kebutuhan orang sini, misalnya pernikahan atau kira-kira gitu sakit atau kira-kira pindah, itu jual. Daripada kira-kira di sini ada ditunggu di sini enggak menyukupi dengan kira-kira gitu anak, jual. Itu enggak orang asli sini, enggak termasuk penduduk sini, enggak penduduk Jawa sama. Pak Warsono kelahiran tahun berapa? 48. 48. Tahun 1948. 3 Ah, tahun setelah proklamasi Pak ya. ya. Cerita orang tua. Ya, Pilihan yang 56 apa 55 gitu aku sudah besar gitu. 55 Pak. 55 itu ya, iya. kalau enggak salah 55 itu sudah besar aku. Zaman Presiden Soekarno. Nah, ya pilihan Presiden Soekarno banyak partainya itu. Ya sebab Makanya aku di rumah sendiri gitu, aku masih bapak sama ibu gitu masih pilihan, tapi kita itu cuman dengan adik. masih di Jawa ya Pak Warsono. Masih Ya? di Jawa itu. Pak Warsono kelahiran 1948. Ya. Person dari Sragen Jawa Tengah masuk ke Sumatera Selatan sebagai petani. Petani sawah ya Pak ya. Ya, sama. Menurut Pak Warsono, Ya. dalam mengelola persawahan kendala-kendala apa yang sering Bapak hadapi? Itu kalau kira-kira 2 tahun yang sudah, kendalanya gitu pupuk. Kalau lah kira-kira 2 tahun ke sini gak lancar masalah pupuk, tapi masalah kendala penyakit, ya memang macam-macam penyakit itu. Ada yang penyakit wereng, kadang-kadang ada penyakit walang. Ada kalau sekarang ini, sekarang yang kira-kira sekarang tahun ini itu keluar putih, banyak kan Dari batang. dari batangnya. Padahal itu sudah obat anu gitu, sudah obat harga tinggi, harga yang per botolnya gitu harga 175 mental. Kasih obat yang mahal juga gitu, kelihatan sudah ada sundep, tapi kapan keluar gitu dijabut itu memang ada ulatnya yang di bawah, di anu itu tengah itu. Pak Warsono masuk kelompok petani. Kelompok petani di sini ya masuk juga. Tapi masalah kira-kira KTP sekarang ini kan ada KTP tani untuk pupuk kan? Banyak persyaratannya Pak ya. Ya banyak persyaratan, lamanya ya bikin ya sudah bikin yuan. Tapi aku bakalkan dengan anak. Soalnya aku bakalkan dengan anak gitu ya. Kalau orang tua orang tua itu kadang-kadang memang ya tulisan juga, kadang itu ya maklumi. Termasuk sekolah SR juga kan nggak tamat. Oh Bapak dulu sekolahnya SR Pak ya. SR. Sekolah rakyat ya Pak ya. Nggak tamat. Tahun 60 tahun 57 aku masuk SR di pondok-pondokan, disewakan sama pemerintah dulu gitu ya. Sebelum PKI. Gestapo 65. 65 Lintang Kemukus itu 7 di sana. Ya. Nah, di arah Etan gitu. Di sini anunya. Yang besar-besar ada yang Kemarin terakhir harga beras berapa Pak? terakhir harga beras itu di sini 10 setengah 10.500. Petani jual ke pabrik ya. ke pabrik ya. Untuk gabah sendiri? Kalau gabah di sini aku jual terakhir ini. Ya. Jual terakhir 64. 6.400. 6.400 tapi kombet. Kombetan dari Oh. hasil panen kombetan. Kombetan hasil kombetan. Kalau dari teleser? Kalau dari telaser itu cuma 62, 61 gitu, kurang dari itu. 6.100 sampai 6.200 Pak ya. Itu yang terakhir gitu. Kalau menurut Pak Warsono, Ya. harga beras 10.500 petani jual, kemudian gabah mencapai 6.400. Menurut Pak Warsono, apakah harga tersebut sudah sesuai dengan harapan para petani? Ya itu gitu ya repot, kadang-kadang ngomongkan belum sesuai dengan ini. Itu kadang-kadang itu ya cuma tanggapi tapi nggak masuk gitu ya. Tapi kalau pemikiran kita sendiri gitu ya
sebenarnya itu dengan tenaga harga pupuk kan gitu juga kan. Biaya operasional ya Pak ya? Operasional itu belum sebenarnya. Gitu. Belum sesuai Pak. Ya belum sesuai. Tapi kalau daripada yang sudah mendingan sekarang inilah 2 kali lipat termasuknya. Dulu itu 34 3.400. Nah sekarang ini sudah 60 itu sudah senang juga sekarang ini. Tapi padinya itu yang banyak kendala, Banyak penyakit. penyakit alam itu. Pupuk juga mahal ya Pak. Pupuk mahal. Pupuk mahal. Dulu gitu ya, pupuk itu ngambil itu di tempat penyalur dari sana langsung, bukan pengecer gitu. Itu masih 100 selawai pupuk urea 1 sak. Ya. Gitu bukan ketengan, bukan kan. Urea 1 sak. Kalau 135 poska. Itu yang buat jan. Kalau yang lain gitu taruhlah yang hitam itu ndak lagi gitu. Maksudnya itu ndak dikeluarkan lagi yang SP36 itu ndak ada gitu, yang asli atau yang ndak ada. Jadi banyak yang pupuk yang lain. Jadi yang itu buat patokan yang cepat kan gitu kan. Jadi itu jangan. Sekarang ini ndak kurang dari 150 1 sak. 1 sak. Apalagi kalau jagung ini kalau lama kadang-kadang 160 dibeli uang. Tinggi harganya Pak ya. Harganya tinggi pupuknya gitu. Pak Warsono, Ya. apa yang Bapak ketahui tentang peristiwa G30 SPKI 1965? Sepengetahuan Bapak. Beruntaan kira-kira Sulawesi atau kira-kira gitu Irian Jaya, lepas Irian Jaya terus beruntak lagi ke itu mau mecahkan yang Ganyang Malaysia gitu. Betul. Soalnya itu sudah dibilangkan waktu itu di SR gitu ya Ganyang Malaysia kan itu diulangkan. Nasakom itu juga diulangkan tuh. Nanti sekolahnya kamu walaupun nggak tamat SR nggak masalah gitu. Kalau kamu mau kira-kira untuk merjuangkan negara. Ikut berjuang ya Pak. Ikut berjuang. Waktu itu ngajaknya sama bapak. Nah bapak gitu dibilang sama si gitu sama nenek kita. Jangan, kalau kamu itu soalnya bapak gitu anak yang tertua, semua itu 6 anak yang tertua laki, adik itu banyak. Nanti kapan saatnya ndak tahu kira-kira aku masih nimbul, masih ada ndaknya itu. Perang besar-besaran, perang dengkul namanya. Gitu. Perang dengkul. Perang dengkul, perang saudara. Betul. Perang dengkul gitu. Kita bilang wong Jawa kan perang dengkul gitu. Musuh dalam negara sendiri Pak. Musuh dalam negara. Awas jangan, kalau kamu masuk itu aku nggak boleh aku. Kalau sudah masuk misalnya itu anak keponakan dia, ya sudah nggak masalah, dia sudah masuk, itu sudah tercatat sama pemerintah tuh. Itu penggempuran antara kira-kira gitu nelongso dia gitu ya an. Segalanya gitu di Solo, di serangan daerah Solo itu penggempuran bareng sama Jogja mungkin kan gitu. Ya betul. Itu di Solo. Banyak yang terbantai sama Belanda. Peluru lebih banyak, Pak D gitu apa-apa sudah dikeluarin semua. Sudah dia gitu cuman ngelangi di gitu pas sungai. Kebetulan banjir Sungai Bengawan Solo gitu. Ada debu gitu dan ada kalau di Jawa gitu ada yang gitu bambu, memang bambu gitu, bambu duri. Nah, itu ada dikit itu wah sudah kanan kiri itu Belanda bukan main. Pak Warsono, ya. Sebagai petani kelahiran 1948. Ya. Asli dari Jawa Sragen, Jawa Tengah. Dan masuk ke Sumatera Selatan tahun 1963. Sudah lama berkecimpung dalam dunia pertanian. Iya. Sudah punya buyut? Sudah. Alhamdulillah. Diberikan umur yang barokah Pak. Amin. Menurut Pak Warsono, dari sekian presiden, mulai dari Presiden Soekarno sampai Joko Widodo saat ini, siapa yang kira-kira yang memihak kepada para petani khususnya, baik itu petani sawah, kebun, sayur, siapa kira-kira Pak? Yaitu seperti Pak Soeharto, ya bidang keamanan, ya bidang si pertanian, tapi pertanian ini oleh karena negara kita gitu kan, aku pikiran bukan kira-kira sebagian bukan, seluruh gitu nak minta dibangun tak lah kan lebar tempat kita, jadi nggak kecukupan ya Pak. Jadi nyadari, tapi kalau aku memang masih cocok Pak Soeharto, kalau mantap. Menurut Pak Warsono dan berdasarkan pengalaman Pak Warsono yang Bapak rasakan semasa kepemimpinan Presiden Soeharto dari perjuangan beliau,
layak atau tidak Pak Soeharto diberikan gelar pahlawan? Menurut Pak Warsono, layak atau tidak? Kalau bagi aku layak kalau itu. Layak. Layak kalau aku gitu. Kalau aku soalnya memperjuangkan bukan periode-periode 5 tahun, 10 tahun, 15 Betul. tahun bukan. Itu. Soalnya apa? Kira-kira tanpa kira-kira merjuangkan yang kira-kira merjuangkan mulai dari PKI, kurasa jadi apa negara kita? Jadi negara komunis. Bisa juga jadi negara komunis, ikut juga negara PKI. Betul. Jadi nggak tahu ibu, nggak tahu anak ujungnya. Kadang-kadang menangis, soalnya ada yang di bagian Ngawi arah ke gunung sana gitu, ada yang kiainya yang di sana, ada yang pondokan yang tempat deket gitu, deket si Lilik kalau adiknya bapak gitu, adik bapak ada di sini di pondok, kiainya juga langsung dipagas sama gitu. Disembelih Pak, Iya, sembelih langsung waktu subuh oleh PKI. oleh PKI. Maka kejar terus, oleh karena kejar terus di situ kalau lah kira-kira di situ mungkin waktu itu kira-kira dari angkatan Sragen aja kan kurang, nah dari Jawa Barat itu yang tentara Siliwangi itu sesuai Iya, betul. langsung kan gitu. Memang aku ya anu juga kalau gitu. Jadi Bapak sangat setuju ya jika Setuju kalau anu itu atau Pak Soeharto Nah. diberikan gelar pahlawan nasional. pahlawanan itu. Aku cocok kalau gitu. Baik Pak Warsono, terima kasih atas obrolannya. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi generasi muda. Dan terima kasih juga atas obrolannya seputar bidang pertanian. Ya. Mohon maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak. Mudah-mudahan Pak Warsono sekeluarga diberikan kesehatan, Amin. diberikan umur yang barokah dan bermanfaat. Amin. Dan insya Allah selamat dunia akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.